Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah kemarin selesai pembahasan berkenaan dengan tayamum, ya, dimana sudah disebutkan bahwa syarat syahnya tayamum itu secara umum ada tiga. Syarat syahnya tayamum ada tiga. Yang pertama adalah thalabul ma ba'da dukhulil waqt, mencari air setelah masuknya waktu. Syarat syahnya yang kedua adalah at-tayammumu ba'da dukhulil waqt, melakukan tayamum setelah masuknya waktu. Dan yang ketiga adalah izalatun najasah, membersihkan najis dari tubuh sebelum bertayamum. Ini tiga syarat syahnya tayamum. Kemudian rukun tayamum ada 6. Yang pertama adalah an-niyah, yang kedua adalah memukulkan tangan ke tanah, ya, mengambil tanah dengan niat untuk tayamum, bukan untuk niat apa-apa, ya, mengambil tanah untuk niat tayamum. Nah, kalau dia ambil tanah dengan maksud yang lain, kemudian misalnya nggak jadi, kemudian dia pindah ke wajahnya, maka ini nggak syah. Jadi rukun yang kedua dia mengambil tanah dengan niat tayamum, Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap tanah ke seluruh tubuh, ke seluruh wajah. Kemudian yang keempat adalah mengusapkan tanah ke tangan sampai siku kanan dan kiri. Kemudian syarat yang kelima adalah at-tartib, berurut, harus wajah dulu baru tangan sampai siku. Kemudian yang terakhir yang ketujuh sebelumnya, ya, an-naqal, memindahkan, ya. Yakni ada amalan memindahkan tanah dari bawah ke wajah. Adapun kalau tanahnya tertiup ke mukanya kemudian dia gosok, ini tidak syah tayamumnya karena tidak ada amalan naqal, memindahkan, ya. Dan juga kita sudah ingatkan, sebutkan berkenaan dengan tanah yang digunakan, ini sebenarnya bisa menjadi syarat yang keempat. Tadi kita sudah sebutkan tiga syarat syahnya tayamum. Syarat ini sebenarnya sudah masuk, ya, karena syarat-syarat umum toharoh sudah berlalu, harus muslim, ya, baligh, aqil, kemudian mumayyiz. Ini syarat-syarat syah semua pada wudhu, mandi junub, dan tayamum. Itu syarat-syarat umum itu semuanya. Termasuk di alat yang dipakai, ya, airnya atau tanahnya harus tanah yang tohir mutohir. Tanah yang tohir mutohir. Tidak syah tayamum jika itu bukan tanah. Kemudian tidak syah tayamum kalau tanahnya tidak suci, yakni ada najis yang melekat pada tanah tersebut. Dan tidak syah tayamum dengan tanah yang mustakmal, di mana tanah yang mustakmal adalah tanah yang masih melekat pada anggota tubuh atau yang jatuh, ya, dari anggota tubuh. Nah, alhamdulillah ini selesai pembahasan kitabut thaharah. Sekarang kita pindah ke kitab yang kedua, kitabus shalah. Qala hafizahullahu taala, atau qala Syekh Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhur rahimahullahu taala fi nubdzah fil fiqhi, qala walis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunan. Salat itu memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, ab'ad, dan sunan. 6. Salat. As-salah secara bahasa bermakna ad-du'a. Salat secara bahasa bermakna doa. Dan ada yang mengatakan ad-du'a'u bil khair, mendoakan kebaikan, ya, mendoakan kebaikan. Adapun secara istilah, as-salah, ya, adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat adalah aqwal wa af'al, ucapan dan perbuatan, ya, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Para ulama mengatakan biniyah, dengan tambahan apa?
dengan niat. Yani salat adalah ucapan yang dimulai, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam biniyah, itu pun harus dengan niat. Karena niat tidak masuk dalam aqwal dan af'al. Ya, makanya harus ditambahkan biniyah, yakni ucapan dan amalan tersebut yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam itu harus biniyah, yakni biniyati shalah. Nah, biniyati as-shalah. Ini definisi salat. Ucapan, perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam biniyah, dengan niat. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, di sini bahwa salat memiliki 4 pembahasan, 4 al-mahawir yang beliau bahas di sini. Walaupun mahawir salat sebenarnya panjang ya, banyak tentunya abwab dalam salat. Cuma di sini beliau menyebutkan salat itu, salat memiliki 4 perkara. Yang pertama syurut, yang kedua syarat ya, yang kedua arkan, yakni rukun, yang ketiga ab'ad, ya. Kita bisa bahasakan dengan simpel sunnah muakkadah, dan yang terakhir sunan, yakni sunnah ghairu muakkadah. Ini 4 pembahasan atau 4 poin yang akan beliau bahas dalam kitabus shalah ini. Ringkas pembahasannya sebagaimana yang sudah kita ingatkan tambi di awal pertemuannya. 6. 4 perkara ini yang disebut di sini syarat, rukun, ab'ad, atau ab'ad bentuk jamak dari ba'du. Ya, ab'ad. 6. Dan apa? Sunan. Sunan bentuk jamak dari sunnah. 6. 4 perkara ini secara umum kita bisa bagi menjadi 2. Bisa bagi menjadi 2. Yang pertama ada furu', fardu, wajib, dan yang kedua ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ini sama seperti pembahasan wudu. Wudu kan kemarin cuma 2. Kalau bukan rukun, bukan wajib, yang dimaksud dengan fardu adalah rukun. Kalau bukan rukun, ya sunnah. Tidak ada namanya wajib wudu. Yang ada cuma rukun wudu atau sunnah wudu. Demikian pula mandi junub, cuma ada rukun dan sunnah, tidak ada wajibnya. Demikian pula tayamum, ada rukun dan ada sunnah, tidak ada wajib. Jelas ya? Maka sholat juga demikian, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka tidak ada dikatakan wajibatus sholat, kewajiban sholat tidak ada. Yang ada kalau bukan wajib, ya, kalau bukan rukun, kalau bukan rukun, ya, maka apa? Maka dia sunnah secara umum. Baik. Kalimat wajib itu mencakup 2 hal, syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Sementara kata sunnah itu mencakup 2 hal, ab'ad dan sunan. Ab'ad dan sunan. Nah, sekarang kita mau bahas yang pertama dulu, yakni hal-hal yang wajib dikerjakan berkenaan dengan salat. Di sini ada 2, yang pertama syurut dan arkan. Syarat dan rukun. Apa itu syarat dan apa itu rukun? Persamaan, kita bahas persamaannya dulu. Persamaan antara syarat dan rukun. Persamaan antara syarat dan rukun, persamaan yang pertama sama-sama wajib. Sama-sama apa? Wajib. Jelas ya? Syarat dan rukun sama-sama wajib. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sama-sama membatalkan sholat kalau tidak dilakukan. Sama-sama membatalkan sholat, ini kita berhubungan dengan sholat ya. Bersama-sama membatalkan sholat kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipenuhi, kalau tidak dikerjakan, atau kalau ditinggalkan. Sama-sama membatalkan sholat. Syarat ditinggalkan, rukun ditinggalkan, batal sholatnya. Dia tinggalkan sengaja, tidak sengaja. Sengaja maupun tidak sengaja dia tinggalkan, dia langgar, maka batal sholatnya. Ini 2 persamaan antara syarat dan rukun. Yang pertama sama-sama wajib, ya, sama-sama wajib, yakni wajib yang dimaksud di sini harus dikerjakan. Dan yang kedua, apa? Sama-sama membatalkan sholat kalau ditinggalkan. Ini persamaannya, 2 persamaan. Perbedaannya, ada perbedaan. Perbedaan antara syarat dan rukun juga ada 2 perbedaan. Ya, ada 2 perbedaan. Baik. Perbedaan yang pertama, ya, perbedaan yang pertama, bahwasanya syarat itu sebelum mulai sholat. Dia kewajiban yang harus dikerjakan sebelum mulai sholat. Jadi dia bukan bagian dari gerakan sholat, tapi sebelum sholat. Sementara rukun itu bahagian dari sholat. Bahagian dari sholat. Dia masuk dalam ajza sholat. Dia masuk dalam gerakan-gerakan sholat. Jadi syarat adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum mulai sholat. Sementara rukun adalah kewajiban yang dilakukan di dalam sholat.
Jadi perbedaan yang pertama dalam masalah tempatnya. Di mana tempatnya syarat, di mana tempatnya rukun. Kita katakan syarat tempatnya adalah sebelum mulai sholat, dan rukun sholat tempatnya adalah di dalam sholat itu sendiri. Misalnya wudu. Wudu itu syarat sholat. Kenapa syarat sholat? Karena wudu sebelum sholat dikerjakan. Dia amalan di luar sholat. Rukun sholat misalnya nanti membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia dibaca di dalam sholat. Maka syarat itu sebelum, rukun itu di dalamnya. Perbedaan yang kedua antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu dipersyaratkan harus ada. Syarat itu harus ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam, itu syarat selalu harus ada. Harus selalu ada. Sementara rukun tidak diharuskan ada sepanjang sholat dari awal sampai akhir. Ya. Kenapa? Karena rukun adalah ajza, bahagian dari ibadah, maka dia dikerjakan pas tiba waktunya saja. Pas tiba waktunya. Jadi saya ulangi, syarat itu dipersyaratkan harus ada, dia harus ada sepanjang sholat, dari takbir sampai salam harus ada. Sementara rukun itu tidak dipersyaratkan harus ada di sepanjang sholat. Contoh, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sholat, akan diterangkan nanti. Menghadap kiblat itu apa? Syarat sholat. Mengapa? Karena dari takbir sampai salam harus menghadap kiblat. Kapan ada satu keadaan dia melenceng dari kiblat, batal sholatnya. Kenapa? Karena ini syarat. Syarat itu harus terjaga dari awal sampai akhir, harus ada. Beda dengan rukun sholat. Contoh rukun sholat, apa? Masalan, membaca Al-Fatihah, atau misalnya ruku. Ruku bukan dari takbir sampai salam, ruku terus. Ya, dia hanya dilakukan pas bagiannya, pas bagian ruku. Ada juga sujud, ada juga berdiri, ada juga ini. Jelas ya? Jadi kalau rukun, dia hanya dikerjakan pada waktunya saja. Sementara syarat, dia harus ada dari awal sampai akhir ibadah. Dalam hal ini sholat. Dari takbir sampai salam, syarat selalu harus ada. Tidak boleh dia hilang. Kapan dia hilang, maka batal sholatnya. Jelas? Saya ulangi, dua perbedaan antara syarat dengan rukun. Yang pertama dari sisi tempatnya. Syarat itu sebelum ibadah dimulai. Rukun, dia di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Dalam sholat. Ya, syarat sebelum sholat. Syarat itu dikerjakan sebelum sholat. Perbedaan yang kedua, syarat sholat itu harus ada dari takbir sampai salam. Nggak boleh hilang. Sementara rukun, itu dia hanya dikerjakan pada keadaan tertentu saja. Yakni ketika dapat bagiannya. Ketika tiba waktunya dikerjakan rukunnya dikerjakan. Kalau tidak, maka dikerjakan yang lain. Taib, ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Berikutnya, ada ab'ad dan sunan. Ini untuk yang sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat ada dua. Tadi kan wajib. Kewajiban yang berkenaan dengan sholat ada dua. Ada namanya syarat sholat, ada yang namanya rukun sholat. Baik. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua. Ada yang namanya ab'ad dan ada yang namanya sunan. Ya. Ab'ad. Ab'ad itu kan kalau dikatakan ab'ad al-jasad, bagian dari anggota tubuh gitu. Bagian anggota tubuh. Ya. Kalau dikatakan ab'ad, ya. Al-jasad yakni anggota tubuhnya kita. Ab'ad itu bentuk jamak dari ba'du. Yang dimaksud di sini ab'ad adalah sunnah yang muakkadah. Jadi ab'ad dan sunan dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Jelas ya? Dua-duanya sunnah. Bedanya kalau ab'ad itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan karena Nabi SAW rutin mengerjakannya. Walaupun dia tidak masuk rukun, tapi Nabi SAW rutin melakukannya. Maka dia dikatakan ab'ad, yakni sunnah muakkadah. Sementara sunan yang dimaksud dengannya adalah sunnah yang ghairu muakkadah. Sunnah yang ghairu muakkadah. Jelas ya? Sunnah yang ghairu muakkadah. Baik. Ini persamaan antara ab'ad dengan sunan, yakni sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Ya, walaupun satunya ab'ad sunnah muakkadah, sementara sunan itu apa? Sunnah yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Ini persamaan yang pertama, sama-sama sunnah. Persamaan antara ab'ad dengan sunan, yang pertama sama-sama sunnah. Perbedaan yang kedua, persamaan yang kedua, ab'ad
dengan sunan kalau ditinggalkan, walaupun sengaja ditinggalkan, tidak membatalkan sholat. Ab'ad dan sunan, walaupun ditinggalkan dengan sengaja, apalagi tidak sengaja, hatta walaupun disengaja ditinggalkan, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Ini persamaan antara ab'ad dengan sunan. Yang pertama sama-sama sunnah, dan yang kedua sama-sama tidak membatalkan sholat, walaupun ditinggalkan, hatta walaupun dengan sengaja. Baik, sebelumnya saya lupa, untuk sunan, sunnah yang goir muakkadah, ada penamaan lain di kalangan fuqaha Syafi'iyah, mereka menamakannya hayat. Dalam kitab-kitab fikih yang lain dinamakan hayat. Jadi sunnah itu ada dua. Ada sunnah yang merupakan ab'adus sholah, dan ada sunnah yang merupakan hayatus sholah. Hayat. Ya, ada hayat as-sholah. Sunnah yang merupakan ab'adus sholah itu sunnah muakkadah. Dan sunnah yang merupakan hayatus sholah itu sunnah yang ghairu muakkadah. Sunnah yang ghairu muakkadah. Baik, ini sekedar sebagai tambahan. Kita kembali. Jadi kita sudah menyebutkan dua persamaan antara ab'ad dengan sunan. Persamaannya. Perbedaannya. Apa perbedaan ab'ad dengan sunan? Ya. Perbedaannya, kalau ab'ad ditinggalkan, maka disunnahkan sujud sahwi. Kalau ab'ad ditinggalkan, maka disunnahkan sujud sahwi. Kalau sunnah yang ghairu muakkadah atau sunan al-hayat bahasanya tadi, kalau ditinggalkan tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi. 6. Jadi ab'ad kalau ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Sementara sunan yang ghairu muakkadah kalau ditinggalkan maka tidak sujud sahwi, tidak disunnahkan sujud sahwi. Perbedaan yang kedua, ab'ad kalau kita tinggalkan ab'ad, namun belum sampai ke rukun berikutnya, belum sampai ke gerakan berikutnya, maka disunnahkan untuk kembali ke posisi, mundur kembali ke ab'ad yang ditinggalkan. Nanti misalnya akan disebutkan ab'adus sholah adalah tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu ab'ad. Misalnya dia lupa, dia berdiri, tapi belum sempurna berdirinya, maka dia duduk kembali. Walaupun di sini ada pembahasan ya. Secara umum ketika belum sempurna berdirinya, maka dia duduk kembali ke ab'ad. Kalau dia meninggalkan ab'ad, dia tinggalkan, tapi belum sampai ke posisi gerakan berikutnya, rukun berikutnya, maka dia disunnahkan kembali. Disunnahkan untuk kembali. Itu ab'ad. Sementara sunnah, kalau sudah lewat, ya sudah lewat. Tidak boleh kembali lagi. Kalau sunnah, kapan dia sudah lewat, kemudian kembali lagi, bahkan bisa batal sholatnya. Tidak boleh. Ya, sunnah kalau sudah lewat, sudah dilewat. Nggak usah kembali. Walaupun dia belum sampai ke posisi berikutnya, tapi kalau dia lupa, ya sudah dilupa. Jelas ya? Nah, contoh nanti akan disebutkan sunnah yang ghair muakkadah, misalnya duduk istirahat. Kalau kita mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, pas kita dari sujud yang kedua kan, sebelum berdiri ke rakaat yang kedua kita disunnahkan duduk dulu. Nah, duduk ini duduk istirahat namanya, hukumnya sunnah. Nah, kalau ada orang yang sudah terlanjur berdiri, ya, terus dia ingat, oh saya belum duduk istirahat, ya, padahal dia sudah ketika dia sudah lewat, maka dia tidak disunnahkan kembali, langsung berdiri saja. Ya, kenapa sudah lewat? Jelas sampai sini? 6. Ini perbedaan antara ab'ad dengan sunan. Kalau ab'ad lewat, maka disunnahkan turun kembali atau kembali ke ab'ad tersebut selama dia belum sampai ke rukun berikutnya. Baik. Ini perbedaan antara ab'ad dengan sunan. Jadi syarat, saya ulangi, syarat dan rukun persamaannya sama-sama wajib dan sama-sama membatalkan ibadah kalau ditinggalkan. Membatalkan sholat kalau ditinggalkan. Bedanya, syarat itu sebelum sholat, rukun di dalam sholat. Perbedaan yang kedua, syarat harus ada sepanjang sholat, rukun tidak mesti ada sepanjang sholat. Jelas ya? Untuk ab'ad dan hayat, ab'ad sunnah muakkadah,
hayat atau sunnah ghairu muakkadah. Persamaannya sama-sama sunnah dan sama-sama tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan. Perbedaannya, kalau ab'ad ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, kalau sunnah ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Ab'ad kalau lewat tapi belum sampai ke gerakan berikutnya, maka disunnahkan balik ke ab'ad tersebut. Sementara sunnah kapan sudah lewat, maka tidak perlu dia kembali ke sunnah tersebut. Jelas ya? Ini secara umum persamaan dan perbedaan antara keempat perkara ini. Maka harus difahami syarat, rukun, ab'ad, dan sunan. Sudah ya? Nah, setelah itu, setelah menyebutkan secara umum, ya, setelah beliau menyebutkan secara umum, beliau masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu syurut as-shalah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala syurutus shalah. Syarat-syarat salat. Yang dimaksud dengan syurut di sini adalah syurutus sihhat. Syarat syahnya salat. Yang tanpa ini maka tidak syah salatnya, sebagaimana sudah berlalu. Ya. Kata beliau syurutus salati samaniyah. Syarat syahnya salat ada 8. Adalah 8. Jadi perhatikan, 8 ini ya, 8 ini semuanya wajib ya, semuanya wajib dan kalau ditinggalkan salah satunya maka batal salatnya. 8 ini. 8 perkara ini harus dikerjakan semuanya sebelum salat. Harus dikerjakan 8-8-nya semuanya sebelum salat dan harus terjaga dari takbir sampai salam. Tidak boleh, 8 ini harus tetap ada semuanya. 8-8-nya tetap harus dijaga mulai dari takbir sampai salam. Harus terjaga 8 ini. Kenapa? Dia syarat. Sudah kita sebutkan kriterianya. Jelas? Qala rahimahullahu ta'ala syurutus shalah tsamaniyah. Syarat syahnya salat ada 8. Yang pertama thaharatul hadasain. Tohara dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan penjelasannya sudah berlalu. Penjelasannya sudah berlalu. Kita bahas bahwa tohara ada 3, ya, yakni wudu, kemudian al-junub, al-ghusl janabah, al-ghusl wajib, dan at-tayammum. Ini 3 cara maqasid tohara untuk menghilangkan al-hadasain, hadas akbar dan hadas asgar. Jadi harus sebelum sholat bersih dari 2 hadas ini. Syarat sah sholat yang kedua, wa taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Harus suci dari najis pada pakaian, tempat, tubuh dan tempat. Ya, suci dari najis dari pakaian, tubuh dan tempat. Baik. Yang pertama, najis. Apa itu najis? Di sini beliau tidak bahas, di kitab Thaharah tadi beliau tidak bahas najis. Maka di sini kita sebutkan secara umum. Najis itu terbagi menjadi 3. Najis itu ada terbagi menjadi 3. Ini dari pembagian najis ini dari sudut pandang cara mensucikannya. Namanya asasut taksim. Asasut taksim itu landasan pembahagian. Najis dari sudut pandang cara membersihkannya itu ada 3. Jadi asasut taksimnya adalah kaifiyatut tathhir. Ya. Landasan pembagiannya adalah dari sudut pandang cara membersihkan najis. Ada 3. Jelas ya? Najis dari sisi cara membersihkannya ada 3. Yang pertama, najasa atau najis yang mughalladhah. Najis berat. Najis yang berat, yang mughalladhah. Yang kedua ada najasa yang mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis yang ringan. Yang ketiga ada najasa yang mutawassithah, najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan. Jelas ya? Najis yang pertengahan. Ini 3 jenis najis dari sisi apa? Dari sisi 6 cara membersihkannya. Adapun yang pertama, najis yang apa? Mughalladhah. Najis berat. Najis mughalladhah ini adalah anjing, babi, dan peranakan keduanya. Anjing, seluruh tubuhnya, dalamannya, luarnya, liurnya, kakinya, ekornya, semuanya najis, anjing. Ya, yang kedua babi. Babi semuanya juga, liurnya, pokoknya semuanya.
kakinya, semuanya. Ini najis mughalladhah. Atau peranakan dari keduanya, peranakannya. Misalnya apa? Anjing kawin sama babi misalnya. Ada anaknya. Anaknya ini najis juga. Tubuhnya najis. Ya. Anjing sama misalnya anjing sama kambing misalnya. Ada anaknya. Nah, anaknya ini juga najis. Babi sama apa hewan lain misalnya. Ada anaknya. Nah, ini juga apa? Najis juga anaknya. Jadi peranakannya pun najis. Anjing, babi, dan peranakan keduanya najis tubuhnya, luar dalamnya, najis seluruhnya. Ini najis yang mughalladhah namanya. Kenapa dikatakan najis mughalladhah? Karena pembersihannya yang paling ketat, yang paling besar, yaitu apa? Dicuci 7 kali dengan air, di mana cucian yang pertama dicampur pakai tanah. Misalnya dinding rumah kena liur anjing, ya, maka kita ambil air, masukkan tanah ke air tersebut, disiram satu, ya, dan kata para fuqaha, sebelum dilakukan 7 kali ini dibersihkan dulu zatnya. Kan liur anjing jelas ya, ada berlendir begitu. Maka sebelum dicuci 7 kali itu liurnya dihilangkan dulu. Ya, ini hal yang harus difahami dalam membersihkan liur anjing dan babi. 7 kali itu, ya, bukan cuma liurnya, tubuhnya juga sama, tubuhnya, bulunya. Nah, 7 kali itu mulai terhitung setelah zat najisnya hilang. Zat najisnya hilang. Jadi kalau misalnya ada liur anjing kita lihat, maka dihilangkan dulu liur anjing, disikat apa disiram yang kencang sampai betul-betul hilang. Nah, setelah hilang liur anjingnya, barulah dilakukan praktek 7 kali cucian. Jadi bukan 7 kali cucian dalam keadaan najisnya masih ada di situ. Ya kan? Kenapa? Karena kalau liur anjing masih ada di situ, terus kita ambil air yang sedikit kemudian kita siramkan. Jelas sampai sini? Kita siramkan. Ini iskal. Ya kan? Ya, enggak bisa air satu siram ini mensucikan air liur anjing karena ini mughalladhah. Ya. Maka caranya dihilangkan dulu liur anjingnya sampai bersih, setelah itu baru kita ambil air, campur pakai tanah, digosokkan ataupun disiramkan, ini baru hitung satu. Setelah itu ambil air yang kedua, sudah tidak pakai tanah hanya pada siraman yang pertama saja. Yang kedua siram air, yang ketiga 4, 5, 6, 7 selesai suci. Demikian pula kalau liur anjing kena ke sendal kita atau ke mobil kita atau ke kendaraan kita, sama, hilangkan dulu liur anjingnya. Setelah liur anjing betul-betul hilang, baru ambil air campur tanah, ya, baru digosokkan ke tempat itu atau disiramkan. 1, 2 sampai 7 pakai air biasa saja. Tapi ini air najis yang mughalladhah. Anjing, babi, semua tubuhnya, luar dalamnya dan peranakannya. Cara membersihkan najis mughalladhah, dihilangkan dulu zat najisnya, baru kemudian dicuci 7 kali. Cucian yang pertama dicampur pakai tanah. Ini najis mughalladhah. Yang kedua, ada najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Nah, apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun. Yang makanannya baru susu. Makanannya cuma susu. Saya ulangi. Najis yang mukhaffafah adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan makanannya yang masuk ke perutnya baru susu tok. Jelas? Jadi ini 4 kriterianya. Kapan terkumpul 4 kriteria ini? Maka dinamakan najis mukhaffafah. Kita lihat 4 kriteria. Yang pertama, kencing. Maka berak, ya, tinja itu bukan najis mukhaffafah, harus kencing. Yang kedua, kencingnya dari kencing bayi laki-laki. Kalau kencingnya bayi perempuan, itu bukan najis mukhaffafah lagi. Jelas? Ya. Jadi kencingnya bayi laki-laki. Kalau kencing tapi bayinya perempuan, itu bukan najis mukhaffafah, bukan najis ringan. Yang ketiga,
Bayi laki-lakinya belum genap 2 tahun. 2 tahun Qamariyah Tahdidiyah. 2 tahun ya, 2 tahun perhitungan kalender Hijriyah dan 2 tahun pas. Bukan kurang lebih, 2 tahun pas. Qamariyah Tahdidiyah. Qamariyah perhitungan bulan Qamariyah dan Tahdidiyah. Jelas? Ya. Kalau kencing bayi laki-laki tapi sudah 2 tahun 1 bulan, maka sudah bukan mukhaffafah. Kenapa? Sudah lewat 2 tahun. Ya, 2 tahun 1 bulan, bahkan 2 tahun 1 hari juga sudah bukan mukhaffafah. Seandainya misalnya waktu itu dia tahu jam berapa dia, tanggal berapa Hijriah dia lahir dan jam berapa, maka 2 tahun lewat 1 jam itu sudah bukan mukhaffafah. Atau walaupun sudah lewat 1 jam, karena tahdidiyah tepat 2 tahun. Jelas ya, tepat 2 tahun. Baik. Jadi kalau kita ulangi, kencing bayi laki-laki tapi sudah lewat 2 tahun, walaupun sudah lewat 2 tahun 1 hari, maka sudah bukan mukhaffafah, sudah enggak ringan najisnya. Jelas? Dan kriteria yang keempat, dia hanya minum susu. Ya. Susu ini terserah, mau susu ibunya atau susu dari orang lain. Kalau di zaman dahulu kan ada perempuan yang kerjanya menyusui, dibayar. Ya, pokoknya susu, mau susu ibunya sendiri atau susu susu dari orang lain, ya, perempuan yang lain, atau susu hewan yang belum bercampur apa-apa. Misalnya dari kecil dia alergi ASI, misalnya ya, ada orang alergi ASI, dikasih misalnya susu sapi misalnya, atau susu kambing, atau susu onta, tapi murni, belum ada campurannya, maka ini juga masuk. Ini juga masuk najis yang mukhaffafah. Kalau sudah ada makanan lain selain susu, misalnya sudah ada buburnya, sudah ada ya usia-usia sudah ada biskuit misalnya, maka ini sudah bukan najis yang mukhaffafah. Sudah bukan najis yang mukhaffafah. Jelas ya? Jadi najis mukhaffafah kriteria yang keempat adalah minumannya cuma susu. Ya. Saya tidak menggunakan ASI karena tidak terbatas pada ASI. Jelas ya? Maka kalau dikatakan dia belum minum apa-apa selain ASI, ini sempit, ini keliru. Tidak mesti ASI, pokoknya susu. Mau ASI ataukah susu dari hewan, selama belum bercampur apa-apa. Ini juga masih masuk dalam kriteria najis yang mukhaffafah. Adapun susu bayi yang sekarang ini, susu bayi yang sekarang yang SGM misalnya atau yang lain masalah, ini sudah bukan susu murni. Kenapa? Sudah ada tambahan vitamin, sudah ada tambahan macam-macam, sudah ada tambahan zat, bukan lagi susu sapi murni misalnya. Maka yang seperti ini tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Karena susunya, walaupun asalnya dari susu hewan, tapi sudah bercampur, ditambahi vitamin, ditambahi kalsium, tambahin misalnya ya macam-macam zatnya. Ya. Nah, maka yang seperti ini sudah tidak murni susu, sehingga keluar dari kriteria. Saya ulangi. Najis mukhaffafah adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun Qamariyah Tahdidiyah dan belum makan apa-apa selain susu. Ya, selain susu, baik susu manusia ataupun susu hewan. Jelas ya? Ya. Kapan terpenuhi 4-empatnya, maka kencingnya ini dihukumi najis mukhaffafah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Dikatakan mukhaffafah karena cara membersihkannya diringankan. Cara membersihkannya, cara menyucikannya, perhatikan. Cara menyucikan. Ketika para ulama mengatakan cara menyucikan, itu berarti ini kencing tetap najis. Cuman diperingan cara membersihkannya. Ya, maka keliru kalau dikatakan kencing bayi laki-laki yang memenuhi kriteria tadi tidak najis. Enggak, tetap najis. Cuman diperingan cara membersihkannya. Dipermudah cara membersihkannya. Tetapi tetap najis. Namanya najis mukhaffafah. Cara membersihkannya adalah dia mengambil air, kemudian dia tetes-tetesi kencing tersebut pakai air. Tetes-tetesi sampai kena semuanya dan hilang zatnya. Jadi tidak mesti dicuci, disiram air sampai menetes-netes airnya, disiram pakai timba misalnya lingkaran kencingnya segini, ya, anggap lingkaran kencingnya diameternya seperti ini ya. Dia harus ambil air baru dia siram sampai mengalir, enggak. Cukup dia ambil air, kemudian dia tetes-tetesi.
Dikatakan fa'atbahu iyah dalam riwayat Aisyah. Nabi SAW minta air, kemudian mengikutkan air pada kencing tersebut. Yani ditetes-tetesi, ya, tidak harus sampai menetes air ke bawah, enggak. Ditetes saja sampai kena mendominasi tetesan airnya pada kencing tersebut. Jelas sampai sini? Ya, maka termasuk kekeliruan ketika ada seorang ambil air kemudian dipercik-percikkan seperti ini. Ini enggak, gimana caranya? Jelas ya? Jelas-jelas kencingnya masih ada di situ. Maka yang diperingan di sini, perhatikan, diperingan adalah cara membersihkannya, cara menyucikannya. Bukan najisnya hilang, enggak. Najisnya tetap ada, dia tetap najis. Cuman cara membersihkannya diperingan. Tidak mesti disiram pakai air, tapi cukup diambil air kemudian ditetes-tetesi di kencingnya sampai semuanya kena kencing, ya, hilang hilang kencingnya, maka sudah suci. Jelas sampai sini? Tidak dipersyaratkan harus ada tetesan air. Ya, maka tidak cukup ambil air kemudian dipercik-percik seperti ini. Itu belum suci. Jelas ya? Karena yang dimaksud dalam hadits Aisyah, ya rusyu di sini ditafsirkan dalam riwayat lain, ya rusyu yani fa'atbahu iyahu, ya fa'atbahu iyahu. Beliau SAW meminta air, kemudian diikutkan airnya pada kencingnya. Ya, mengikutkan airnya pada kencingnya, ini ditetesi pada bagian kencing tersebut. Baik. Ini najis yang kedua, najis yang mukhaffafah. Najis yang mukhaffafah. Jelas? Najis yang ketiga ada namanya najis mutawassithah. Najis pertengahan antara mughalladhah dengan mukhaffafah. Dari tengah-tengah, mutawassithah, pertengahan. Najis pertengahan. Jelas ya? Najis pertengahan ini adalah contoh najisnya semua selain itu. Kalau dia bukan anjing, bukan babi, bukan anjing, bukan babi, bukan peranakannya, bukan juga kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain ASI, ya, dia tidak masuk dalam mughalladhah, bukan juga mukhaffafah, maka dia masuk di tengah-tengah, mutawassithah. Jelas ya? Dia masuk dalam kategori mutawassithah. Contoh najis mutawassithah, darah haid, darah nifas, ya, tinja, kencing, darah, ya, bukan darah haid ya, darah biasa, ya, apalagi kotoran hewan, baik hewannya dimakan maupun hewannya tidak dimakan, najis semuanya. Najis semuanya, apalagi bangkai, ya, bangkai ini semua adalah najis mutawassithah. Najis pertengahan, bukan mughalladhah tapi juga bukan mukhaffafah. Dia masuk di tengah-tengah, najis mutawassithah. Kenapa dikatakan mutawassithah? Karena cara membersihkannya tidak semudah mukhaffafah tapi tidak seberat mughalladhah. Dia tengah-tengah. Jelas? Makanya dinamakan mutawassithah. Jadi perhatikan penamaan mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah ini dari cara membersihkannya, bukan dari sisi oh ini najisnya berat, najisnya ringan, najisnya pertengahan. Bukan najisnya yang ringan, bukan najisnya yang berat atau yang pertengahan, tapi cara membersihkannya. Makanya kita sudah katakan pembagian najis ini dari sudut pandang cara membersihkannya. Maka mughalladhah karena cara membersihkannya berat, mukhaffafah karena cara membersihkannya ringan, dan mutawassithah karena cara membersihkannya pertengahan. Jelas ya? Baik. Nah, najis mutawassithah adalah semua najis yang bukan mughalladhah dan bukan mukhaffafah, maka dia masuk di tengah-tengah. Najis mutawassithah. Darah dengan semua macam bentuknya, bangkai dengan semua macam bentuknya, kecuali bangkai yang suci yang dikecualikan, ya, apalagi kotoran, tinja, baik tinja manusia, tinja hewan, hewannya dimakan atau hewannya tidak boleh dimakan, najis semuanya. Dan juga kencing dari kencing manusia, ya, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, kencing semuanya najis, manusia maupun hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan, semua kencing najis. Semua kencing najis. Ini najis mutawassithah namanya. Baik. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua. Najis mutawassithah terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, najasah ainiyah, dan ada najasah hukmiyah. Najasah ainiyah dan najasah apa? Hukmiyah. Apa itu najasah ainiyah? Najasah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada ainnya, masih ada wujudnya, masih ada baunya, rasanya, warnanya. Baunya kah, rasanya, warnanya. Ini nanti ada perincian. Tapi secara umum najisnya masih ada di situ. Baunya, rasanya atau warnanya masih ada di situ. Masih ada melekat di situ. Ini namanya najasa ainiyah.
masih ada ainnya, masih ada zat najisnya. Yang kedua ada namanya najasah hukmiyah. Ada namanya apa? Najasah hukmiyah. Apa itu najasah hukmiyah? Yaitu najis yang zatnya sudah hilang, tapi hilangnya bukan dengan air. Najis yang zatnya sudah hilang, tapi hilangnya bukan dengan air. Maka ini dinamakan najis, tapi hukmiyah, dihukumi masih najis. Contoh, baju saya kena kencing. Baju saya kena kencing. Saya jemur di luar. Kena sinar matahari, kena angin, akhirnya kencingnya hilang, zatnya hilang. Hilang. Pertanyaannya, apakah baju saya sudah suci? Jawabannya belum suci. Baju saya tetap najis. Jelas ya? Baju saya tetap najis. Walaupun zat kencingnya sudah hilang, tapi hilangnya bukan gara-gara air. Sudah kita sebutkan di pembahasan awal tentang air, bahwa zat atau benda cair yang boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi, dan boleh dipakai membersihkan najis cuma satu, air tok. Tidak ada benda cair lain yang boleh digunakan membersihkan najis. Kapan ada benda cair lain yang digunakan untuk membersihkan najis, maka pembersihan najisnya tidak syah. Kapan ada benda cair lain selain air yang digunakan membersihkan najis, maka pembersihan najisnya tidak syah, walaupun zatnya hilang, tapi tidak syah. Tetap dihukumi najis. Dikatakan najasah hukmiyah. Contoh tadi, kencing pada baju saya hilang, tapi bukan karena air, melainkan karena matahari dan angin. Maka pakaian saya tetap dihukumi najis. Najasah hukmiyah, dihukumi najis. Kenapa? Karena belum dihilangkan dengan cara yang benar. Atau ada najis, misalnya di tegel ada kotoran ayam. Di tegel depan rumah saya ada kotoran ayam atau kotoran merpati. Ya, jelas sampai sini? Saya ambil air, pakai minuman ringan misalnya. Ambil Coca-Cola misalnya, disiramkan. Atau pakai air kelapa, disiramkan. Atau pakai teh, pakai susu, disiram, baru dibersihkan sampai hilang. Maka ini tetap dihukumi najasah hukmiyah. Walaupun lantainya sudah bersih dari kotoran ayam, tapi tetap dihukumi najis. Kenapa? Dibersihkannya bukan pakai air. Bukan pakai air. Jelas? Maka semua najis yang hilangnya bukan karena air, walaupun zatnya hilang, tetap dihukumi najis. Namanya najasah hukmiyah. Jelas sampai sini? Kalau najasah ainiyah, zatnya masih ada, memang masih ada, kelihatan. Baunya, rasanya, atau warnanya masih ada di situ. Kalau najasah hukmiyah adalah zatnya sudah hilang, baunya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, cuman hilangnya bukan dengan air. Maka ini dihukumi najasah hukmiyah. Jelas? Karena hanya air yang syah digunakan sebagai alat bersuci, baik bersuci mengangkat hadas maupun bersuci menghilangkan najis. Hanya air yang boleh dipakai, yang syah dipakai. Jelas sampai sini ya? Baik. Karena itulah orang Arab Badui ketika dia kencing di masjid, Nabi SAW menyiram pakai air. Padahal yang namanya kencing, apalagi masjid Nabawi waktu itu belum ada atapnya, itu kalaupun dia kencing di situ, sudah kena matahari akan hilang. Dia akan masuk ke dalam tanah, tanahnya kena matahari, kena angin, akan hilang dengan sendirinya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap menyiramnya. Menunjukkan apa? Najis yang hilang gara-gara matahari, nggak syah. Harus pakai air. Harus pakai air. Jelas sampai sini? Baik. Ini namanya najasah hukmiyah. Sekarang bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkan najasah mutawassithah yang ainiyah, najasah mutawassithah yang hukmiyah? Baik. Kita mulai dari yang paling ringan dulu, yang hukmiyah. Cara membersihkan najasah yang hukmiyah, sekedar disiramkan air satu kali, dibilasi air satu kali, selesai, hilang. Kenapa? Karena kan zat najisnya sudah hilang. Cuman karena dia hilangnya bukan pakai air, jadinya tidak syah. Tapi kan najis sudah tidak ada di situ. Maka caranya tinggal diguyur air, selesai, satu kali tok. Satu kali tok, disiram air, selesai. Itu namanya apa? Najasah. Cara membersihkan najasah hukmiyah adalah dengan disiram air satu kali tok, selesai. Sementara najasah mutawassithah yang ainiyah masih ada zatnya di situ, maka dia harus disiram sampai hilang zatnya semuanya. Ya, disiram sampai hilang zatnya semuanya. Sebentar.
Taib. Jadi untuk najasah, apa namanya, najasah mutawassithah yang ainiyah, masih ada wujud najisnya di situ, maka dia harus disiram sampai hilang najisnya. Sampai apa? Sampai hilang najisnya. Jelas sampai sini? Sampai hilang najisnya. 6. Kalau memang dibutuhkan lebih dari 3 kali, ya disiram 3, 4, 5, 6 sampai pokoknya sampai hilang. Jelas sampai sini ya? 6. Para ulama, atau nanti kita akan terangkan insyaallah taala, tapi intinya ya bahwa najasah ainiyah ini, najasah ainiyah itu disiram sampai hilang apanya? Sampai hilang apa? Bau, rasa dan warnanya. Bau, rasa dan warnanya. Baik. Kemudian para ulama membahas mengenai najis-najis yang membandel. Ya. Najis-najis yang membandel. Tentunya di sini perhatikan, ketika disiram, para ulama mengatakan batasannya adalah 3 kali. Batasannya adalah 3 kali. Jelas ya? Menyiram 3 kali. Ya. Paling sedikit 3 kali. Tentunya 3 kali ini bukan cuma air. Kalau najisnya sudah lengket, ya harus pakai alat yang lain untuk dihilangkan tentunya. Misalnya kita siram dulu baru digosok-gosok. Kalau di lantai misalnya pakai apa yang bisa menghilangkan ya. Setelah itu disiram lagi ya sampai bersih. Sampai apa? Sampai bersih. Minimal 3 kali kata para ulama. Minimal 3 kali. Ya. Kalau najasah hukumnya 1 kali toh. Kalau najasah ainiyah minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan najis-najis yang membandel? Yang sangat sulit untuk hilangkan. Misalnya darah haid. Ya, darah haid jelas sulit ya. Apalagi kalau darahnya sudah lama, sudah mengering, agak sulit untuk dihilangkan. Maka para ulama mengatakan disiram 3 kali sampai hilang rasanya. Sampai hilang rasanya. Jelas ya? Sampai hilang rasanya. Misalnya dia ambil air, disiram darah haidnya. Jelas sampai sini? Dia siram darah haidnya. Seraya digosok, di di krik atau apapun yang namanya dilakukan. Ya, jelas sampai sini? Dilakukan, dihilangkan 1. Setelah ambil air yang kedua lagi, digosok. Sampai ketiga, ya. Hatta walaupun ditambah ini zatnya zat darahnya sudah hilang, tinggal warnanya toh. Warnanya masih ada karena merah, darah kan kuat. Ya. Sudah hilang zatnya, baunya pun sudah hilang bau darah, tapi warnanya masih ada, maka yang seperti ini disyahkan kata para ulama. Yang seperti ini dimaafkan. Jelas ya? Dimaafkan. Walaupun masih ada warnanya, kenapa? Karena rasa dan baunya sudah hilang. Yang tersisa tinggal warnanya, maka ini dimaafkan. Maka ini dimaafkan. Jelas ya? Kapan? Kalau sudah 3 kali dilakukan, sudah dilakukan segala cara dan tidak bisa hilang warnanya, maka ini dimaafkan. Ini sudah dianggap suci. Jelas ya? Ini sudah dianggap suci. Baik. Ini cara membersihkan najasah. Satu hal yang penting berkenaan dengan najis. Najis itu cara membersihkannya disiram. Jelas? Disiram. Maka kalau ada misalnya kencing anak bayi di lantai, kemudian kita ambil kita ambil pel basah, pelnya basah baru langsung dibasahin seperti itu, ini tidak syah. Kenapa? Karena tidak disiram kencingnya, malah memperlebar kencing. Apalagi kalau pelnya tidak menyerap, cuma didorong-dorong begitu dok. Ini apalagi kencingnya begini, pelnya airnya segini misalnya. Ini tidak membersihkan. Jelas ya? Maka yang benar dalam ketika kencing di lantai, disiram dulu baru dipel. Disiram di mana jumlah airnya lebih banyak dibandingkan kencingnya, baru setelah itu dipel. Jelas ya? Sebagaimana tadi dalam membersihkan darah haid misalnya, tidak boleh air sama deterjen ditumpahkan kemana? Ditumpahkan ke timba baru disiram. Enggak. Kenapa? Karena airnya sudah tidak mutahhir kalau begitu. Ingat, air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk membersihkan najis harus tohir mutahhir, air yang mutlak, yang belum bercampur dengan benda lain yang merubah sifat-sifatnya. Ya. Maka kalaupun mau ditambahkan sabun ataupun deterjen, dikasih dulu di situ. Setelah disiram air misalnya air bersih, sudah dikasih ya. Setelah dikasih, disiram pakai air biasa, setelah itu baru disiram lagi. Jelas sampai sini ya? Ala kulli hal, intinya adalah dengan menggunakan air yang tohir dan mutahhir. Nah, sekarang kita sudah bahas secara simpel, tentunya perincian najis ada banyak.
Ya, secara umum kita tidak ada yang keluar dari 3 jenis tadi. Dan cara pembersihannya sudah kita bahas satu persatu. Nah, kita kembali ke masalah sholat di sini. Syarat sahnya sholat adalah sucinya pakaian, tubuh, dan tempat dari najis. Najis sudah dibahas, cara membersihkannya sudah dibahas. Kata para ulama, dikecualikan darinya najis-najis yang dimaafkan. Ada benda-benda yang najis, tapi dimaafkan. Ya, kapan dimaafkan? Maka walaupun ada di pakaian, ada di tubuh, ada di tempat sholat, maka tidak ada masalah. Tetap syah sholatnya. Kenapa? Karena najisnya dimaafkan. Najisnya dimaafkan. Ada 3 jenis najis yang dimaafkan. Ada 3 jenis najis yang dimaafkan. Yang pertama, darah yang darahnya sendiri. Misalnya giginya berdarah. Darah najis. Jelas sampai sini? Maka ini dimaafkan karena darah yang sedikit di gigi itu. Ya, ada ketetapannya, ada aturan-aturan yang nanti dibahas di kitab-kitab yang lebih lebih lengkap dibandingkan ini. Secara umum yang dimaafkan adalah darah kita sendiri. Itu dimaafkan. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah najis yang tidak bisa terlihat oleh mata. Najis yang tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, ini juga dimaafkan. Ini juga dimaafkan. Kemudian yang ketiga adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Misalnya kita sedang sholat, tiba-tiba ada cicak mati jatuh. Cicak mati jatuh di sajadah kita. Ya, bangkai najis. Tapi ini karena cicak tidak mengalir darahnya, maka ini najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Jelas? Tapi jangan dipegang. Ya, imma kamu pakai sejarahnya dilempar keluar, atau kalaupun dia tetap di situ, maka ini najis yang dimaafkan. Kenapa? Semua bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, itu hukumnya dimaafkan. Atau kita lagi sholat, tiba-tiba lewat semut atau nyamuk, ya ada misalnya keluarga kita nyemprot misalnya, tiba-tiba nyamuknya jatuh ke tempat sholat kita. Nyamuk, bangkai, najis. Tapi karena darahnya tidak mengalir, maka ini termasuk najis yang dimaafkan. Tidak ada masalah. Dia ada di tubuh, di pakaian, atau di tempat sholat. Baik. Jadi rukun sholat yang kedua adalah bersihnya najis dari pakaian, tubuh, dan tempat selama najis tersebut bukan najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, maka tidak ada masalah. Tidak mengganggu, tidak merusak keabsahan sholat. Dan najis sudah kita bahas secara umum ada 3, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah, serta sudah kita sebutkan cara pembersihannya secara ringkas. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini dulu yang bisa kita dapatkan untuk syarat sholat. Insyaallah syarat yang ketiga sampai yang ke-8 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.